Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Para bapak, guru, anak-anak di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring hari ini dengan semangat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 di semester 1. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama hari ini yaitu tentang indahnya saling menghormati. Dalam materi ini, anak-anak akan belajar tentang surah Al-Kafirun. Anak-anak tahu surah Al-Kafirun? Pastinya tahu. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah anak-anak belajar tentang surah Al-Kafirun nanti, diharapkan anak-anak dapat memahami makna yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun ini dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat membaca Quran surah Al-Kafirun ini dengan tartil. Kemudian yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat menuliskan baik ayat maupun kalimat di dalam surah Al-Kafirun ini dengan benar. Kemudian yang keempat, diharapkan anak-anak nanti dapat menghafalkan surah Al-Kafirun ini dengan lancar. Anak-anak, sebagai pendahuluan untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita refresh kembali, kita ingat-ingat kembali materi di kelas sebelumnya, baik di kelas 4, kelas 5 sudah Pak Guru sampaikan. Kita sebagai umat Islam ini punya pedoman, punya kitab yang namanya Al-Quran, Al-Quranul Karim. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur yang kurun waktunya kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam Al-Quran ini terdapat 30 juz dan terdiri dari 114 surah. Surah yang ada di dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan Makkiyah, yaitu golongan surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian yang nomor 2 yaitu golongan surah Madaniyah, yaitu golongan surah atau ayat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Kafirun. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang beraneka ragam, terdiri suku, budaya, maupun agama. Kita di Indonesia harus bisa mengembangkan toleransi. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Anak-anak, surah Al-Kafirun ini diambil dari ayat pertama namanya, yaitu artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun ini terdapat dalam Al-Quran, terdapat di surah yang nomor 109, terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Turunnya ini diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Untuk selanjutnya, mari kita baca surah Al-Kafirun dengan tertib, dengan tartil, dengan lancar, dengan baik. Nanti kita ulang-ulang sehingga anak-anak bisa lancar membacanya. Baik, kita ta'awudz bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, dalam membaca Al-Quran ada pedoman yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dan harus kita kuasai, yaitu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini sebagai pedoman membaca. Untuk surah Al-Kafirun, mari kita bahas ilmu tajwidnya dari ayat per ayat. Ayat yang pertama berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ada bacaan mad yang namanya mad wajib muttasil. Ya ayyuha. Bacaannya dibaca 6 harokat. 6 harokat itu berapa, Pak? Kalau anak-anak membaca, lipatlah jarimu sebanyak 6 kali, itu sepanjang dikatakan 6 harokat. Kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Di situ ada bacaan mad jaiz munfasil. La a'budu panjang, juga bacanya 6 harokat. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'budu. Di situ wala antum, antum ada bacaan ikhfa. Ikhfa hakiki, ada nun sukun diikuti atau bertemu dengan huruf ta, bacanya samar. Kemudian ada antum abiduna, bacaan mim sukun bertemu dengan ain, dibaca idhar syafawi, bacanya harus jelas. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Wala ana, ini bacaan mad jaiz munfasil. Abidum ma, ada dhammatain bertemu mim, dibaca ilgham bihunna. Kemudian ayat ke-5, wala antum abiduna ma a'bud. Ini sama dengan ayat ketiga. Perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam surah Al-Kafirun ada ayat yang sama bunyinya, yaitu ayat ketiga dan ayat kelima. Kemudian yang terakhir ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Ada bacaan mim sukun bertemu dengan dal, disebut bacaan idhar syafawi. Kemudian dinukum waliya, ada mim sukun bertemu wawu, juga disebut dengan idhar syafawi. Bacanya harus jelas. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui tentang surah Al-Kafirun ini adalah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya surah Al-Kafirun. Pada waktu itu Nabi Muhammad berdakwah, mengajak kaumnya, kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy untuk menyembah kepada Allah. Nenek moyang mereka adalah penyembah patung berhala, sedangkan Nabi Muhammad SAW ini diutus Allah untuk menyembah Allah. Pada suatu hari Nabi Muhammad mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, untuk sholat. Tetapi para kaum kafir yang belum mau iman kepada Allah mengajak tukar, mengajak perjanjian. Hai Muhammad, aku akan menyembah Tuhanmu, tetapi kamu juga harus mau menyembah Tuhanku. Pada saat itu Nabi Muhammad bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini, memberikan jawaban tegas bahwa antara Islam dengan agama yang lain tidak boleh dicampur adukkan. Sehingga Nabi Muhammad menolak tawaran kaum Quraisy untuk saling tukar menukar tentang agama mereka. Setelah anak-anak mempelajari ayatnya, mempelajari bacaan tajwidnya, maka kita lanjutkan, kita pelajari tentang artinya dari masing-masing ayat. Ayat yang pertama kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang pertama dari surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai Muhammad,
hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak, dari pembahasan awal tadi sampai yang akhir, kita simpulkan kandungan dari surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, surah Al-Kafirun ini berisi perintah untuk menjaga toleransi selama tidak berhubungan dengan keimanan, akidah. Yang kedua, pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada saling tukar-menukar tata peribadahan dalam Islam. Jelas, lakum dinukum waliyadin, bagimu ya agamamu, bagiku ya agamaku. Anak-anak, setelah belajar tentang surah Al-Kafirun ini, harapan Pak Guru, anak-anak tetap belajar semangat di rumah. Jangan lupa untuk membaca buku, karena sumber pengetahuan salah satunya dengan membaca dengan interaksi. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Pesan Pak Guru, selamat belajar di rumah, jangan banyak main, jaga kesehatan, dan jangan lupakan sholat 5 waktu. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.